Dan sosok ini nih bisa muncul di mana-mana nih. Makanya di sana orang-orang tuh sering banget diingatkan, disuruh waspada dan jangan bermain dekat-dekat dengan laut, apalagi pada saat malam hari. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, siapa nih di sini di antara kalian para pecinta K-pop maupun drama-drama Korea? Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan pulau yang satu ini. Yap, bener banget, yaitu Pulau Jeju, yang mana pulau ini emang udah terkenal banget akan keindahannya, yang juga termasuk sebagai destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi, baik bagi warga di sana maupun turis-turis mancanegara tuh. Tapi siapa sangka kalau dibalik dari keindahan alamnya, Pulau Jeju ini juga menyimpan berbagai misteri dan juga kisah kelam yang sangat menarik nih untuk dibahas. So, kira-kira misteri apa aja ya? Udah pulau indah begini masih juga ada misteri yang menyelimutinya. So let's get started. Yang pertama yaitu mengenai pembantaian yang menjadi sejarah paling kelam di Pulau Jeju ini. Jadi dulu tuh ya, sebelum perang Korea yang jatuh pada tahun 1950, di tahun 1948 dan 1949, pemerintah Korea menumpas pemberontakan komunis di Pulau Jeju ini. Pemberontakan di sini terjadi pada tanggal 3 April 1948, di mana 11 kantor polisi diserang, dimutilasi, dan pusat-pusat pusat-pusat pemungutan suara itu juga dibakar. Dan untuk mengatasi pemberontakan ini, dikirimlah ini pasukan, niatnya untuk memberantas pemberontakan, tapi ternyata malah terjadi konflik antara kedua kubu ini, yang mana nambah lagi masalahnya gitu kan. Dan akibat dari konflik ini banyak orang pun berguguran, di mana konflik ini juga ternyata disertai dengan adanya pembantaian penduduk di sana. Desa-desa dibakar, banyak orang yang disiksa demi mendapatkan informasi, dan konon arwah dari orang-orang yang tewas di tempat ini masih mendiami Pulau Jeju dan bergentayangan. Inilah mengapa bagi sebagian orang justru Pulau Jeju ini menjadi pulau yang menyeramkan. Yang kedua yaitu ternyata ya Pulau Jeju ini susah banget sih. Yang kedua ternyata ya Pulau Jeju ini juga pernah dijuluki sebagai pulau kriminal atau pulau buangan. Hal ini karena dulunya ya Pulau Jeju ini dijadikan sebagai tempat pembuangan para narapidana pada saat dinasti Joseon, yaitu sekitar tahun 1392 sampai 1910. Dan akibat hal ini orang daratan Korea melakukan diskriminasi terhadap penduduk asli Pulau Jeju. Ditambah lagi ya dulu itu penduduk Pulau Jeju ini ya bisa terbilang miskin gitulah ya. Ditambah ada pembantaian juga makin-makin lah itu. Jadi orang-orang Pulau Jeju ini banyak yang pergi terus melarikan diri juga ke Jepang dan akhirnya menetap di sana, mencari nafkah di sana. Nah, itu yang kedua tuh. Nah, sekarang yang ketiga yaitu mengenai adanya sosok Mulguishin. Nah, jadi di pulau ini ya ada suatu kepercayaan tentang roh atau hantu yang bernama Mulguishin yang juga dikenal sebagai hantu air. Nah, jadi konon ya hantu ini merupakan roh gentayangan dari seseorang yang tewas tenggelam di pulau ini, entah karena emang kesialan, jadi dia nggak sengaja kepleset tenggelam, atau karena emang bunuh diri. Jadi itu masih menjadi misteri ya, karena udah dulu tuh entah kapan gitu kan ya. Nah, jadi konon sosok hantu ini akan muncul dengan kulit yang pucat dan juga basah. Lah iya kan namanya juga hantu air, jadi dia basah-basahan gitu ya. Dan konon ya sosok ini dia punya hobi nih. Hobinya nih agak lain emang. Dia suka nyeret-nyeretin orang, Dan sosok ini nih bisa muncul di mana-mana nih. Makanya di sana orang-orang tuh sering banget diingatkan, disuruh waspada dan jangan bermain dekat-dekat dengan laut, apalagi pada saat malam hari. Yang keempat yaitu, mohon maaf nih ya kalau aku salah baca, mohon maaf nih agak susah nih, Jeju Chilmyeongdang Yongdonggut. Nah itu, nih aku tulis sebelah nih aku tulis. Yang mana ini merupakan sebuah perayaan tiap awal tahun. Masyarakat Jeju khususnya itu di daerah Gidok, terus ada Gunyong dan Ewol. Nah, jadi biasanya mereka akan memasang tonggak sebanyak 12 buah dengan bentuk kepala kuda. Dan biasanya juga mereka akan memasangkan kain sutra nih berwarna-warni untuk menghibur Dewi Yeongdong.
Nah, jadi Dewi ini ya dalam kepercayaan Shamanisme, dia ini akan datang tiap awal tahun nih. Dan perayaan ini akan dipimpin oleh seorang dukun nih sampai tanggal 15 biasanya ya. Tapi ya gitu ya, semakin berkembangnya zaman, perayaan kayak gini nih udah langka banget. Karena dukunnya juga udah semakin jarang lah. Ini pemimpinnya aja jarang ditemuin, gimana mau melakukan perayaan gitu kan ya. Tapi walaupun begitu, perayaan ini juga dilindungi nih sebagai aset budaya tak benda Korea Selatan. So guys, itu dia sekilas mengenai misteri-misteri dan juga kisah-kisah yang menyelimuti dari Pulau Indah, Pulau Jeju yang ada di Korea ini. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian udah ada yang pernah berwisata ke sana? Oke, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian ada yang mau request, silahkan nih tulis di kolom komentar. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!